Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan lanjutkan review dari brandnya Falcon, yaitu Falcon Ryzen. Dan ini adalah sesi 2. Yang akan kita bahas ini adalah untuk Ryzen kategori non-SW ya. Jadi saya ingatkan ke teman-teman ya, kalau untuk Ryzen ini punya dua kategori. Untuk kategorinya itu berdasarkan ukuran ya, ukuran 1000, 2000, 3000 dia non SW, dan untuk kategori 4000, 5000, 6000 dia punya embel-embel SW ya. Ini adalah Ryzen SW yang kemarin sudah kita review, dan ini full salt water material. Materialnya benar-benar udah rendah kadar bersih, termasuk dengan skru-skrunya juga udah rendah kadar bersih. Dan kita coba cek kali ini untuk di sesi 2 ya. Ini untuk Falcon Ryzen non SW ya. Kita langsung saja ya teman-teman ya. Jadi kemarin udah sempat teman-teman lihat penampakannya. Namun saya belum kasih info detail. Pertama, untuk Ryzen non SW ini ya. Ini di brosurnya dia infokan bahwa untuk carbon washernya dia menggunakan carbon tex ya teman-teman. Nah, di sini di kemasan boxnya dia sematkan ini ada free carbon tex-nya ya. Jadi kalau yang di dalam ini sepertinya fail ya. Nanti kita cek saja. Tapi dia modelnya seperti ini ya, konsep selnya ya. Dia nggak langsung pasang ya, tetapi dia tambahkan ini sebagai bonusnya ya. Ya mungkin seperti itu teman-teman ya. Tetapi yang jelas ini adalah nilai tambah ya. Nah, kemudian di dalamnya tinggal ada manual instruction atau part list ya. Di sini saya pikir sih standar ya. Oke teman-teman ya, jadi seperti ini ya penampakan dari Ryzen di ukuran 1000, 2000, 3000 ya. Saya pakai istilah non SW saja biar jelas perbedaannya, dan nanti kita akan lihat ya dalamannya seperti apa. Kenapa ini tidak pakai embel-embel SW, dan yang kemarin kita review itu pakai embel-embel SW ya. Yang jelas perbedaan ini kemungkinan besar ya teman-teman ya, ini lebih fokus untuk fresh water ya, sedangkan yang 4000, 5000, 6000 lebih ke salt waternya. Seperti ini ya teman-teman ya. Untuk desainnya ini cukup elegan ya. Kalau yang Ryzen SW kemarin ya memang lebih lebih ngejreng lah ya teman-teman ya. Ini lebih kalem ya. 1000, 2000 dan 3000 nya. Suara klikernya gede banget ya, ini sama lah ya dengan Ryzen yang SW. Ya untuk putarannya seperti ini teman-teman ya. Oke, lumayan smooth ya, dan kelihatan naik turun dari spoolnya ini lambat ya, karena dia juga menggunakan konsep yang sama dengan Ryzen SW, yaitu reduction gear. Untuk otomatisnya ini sama ya, lumayan lembut ya. Dan kalau posisi mentok ya dia tidak butuh kekuatan ya. Jadi ini oke lah ya untuk otomatisnya. Kemudian di sini gear rasionya ya. Di gear rasio ini di 5.2:1 sama ya. Kita coba dulu untuk di handle menghadap ke atas, bell wire menghadap ke kita seperti ini. 1 2 3 4 5. Oke. Belum lurus. Ya, 5.2:1 ya. Kemudian kalau kita lihat dari bodinya ya teman-teman, ini bodinya dan rotornya ya sepertinya sama ya, kerasa feelnya sama teman-teman ya. Ini mungkin bisa dikatakan grafit composite juga lah ya, jadi di reinforce bisa saja seperti itu ya. Tetapi kalau yang seperti ini kita agak susah ya, karena kalau di cat full tuh nggak kelihatan teman-teman ya. Tapi yang paling penting kita cek saja nanti pakai durometer ya. Kalau angkanya sama ya, atau di atas 70 itu udah bisa dikatakan oke lah ya untuk body dan rotornya ya. Oke, kemudian kita coba timbang dulu ya. Kita coba timbang untuk berat di ukuran 2000 ya. Ini beratnya ada di 246 gram ya. Kemudian ini bell wire-nya belum one piece juga, dan ini adalah aluminium. Kemudian untuk line roller dari bahan stainless. Untuk di bagian spool di aluminium spool, V-shape spool, dan ini regular ya. Ya untuk di bagian knobnya ini lumayan tinggi, namun berhubung ini bell wire-nya juga memang panjang ya teman-teman, jadi aman lah ya. Oke, kemudian suara clicker ini pasti advance clicker. Untuk di bagian handle ya, aluminium
one piece handle dan auto lock. Kemudian juga ini menggunakan knopnya dari bahan hard rubber ya, dan ini flat bar ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, Falcon Horizon secara visual ya. Di bagian foot juga ada tulisan keterangan Falcon ya. Oke teman-teman ya, jadi di sini tadi ada bonusnya ya. Kita langsung saja buka dan kita akan cek. Yang dibonuskan itu adalah carbon text-nya. Yang terpasang di sini kita akan sama-sama lihat ya. Oke, kita langsung buka saja ya ke sistem pengereman. Ya, jadi di sini dia sematkan drag washer berbahan felt ya teman-teman ya. Nih, dia ada dua ya, dua drag washer berbahan felt, kemudian ada 3 dishwashernya ya. Nah, yang seperti ini saya pikir sih ya, karena memang sasarannya ya, menurut saya sih seperti itu ya. Mungkin ukuran 1000, 2000, 3000 sasarannya ya, bukan ikan-ikan yang kategori besar ya. Jadi kalau menggunakan felt sebenarnya sudah cukup ya. Malah dia justru kalau pakai yang carbon text ya teman-teman ya, itu kan memang tekanannya lebih kuat ya. Namun juga ketika kita proses untuk kita kunci ya, itu ketika ada sambaran ikan ya, itu yang kalau pakai carbon text dianya tersendat-sendat ya teman-teman ya, karena memang kalau untuk bahan carbon text ini ya dia lebih mencengkram ya teman-teman ya. Kita balik lagi ya ke reelnya. Jadi di sini kita lihat untuk seal-sealnya dulu. Di atas baut rotor ada 1 seal, kemudian di knob spool ada sealnya juga. Di handle kita coba cek ya. Untuk di handle dia juga tadi ada seal, oke. Kemudian di cap handle ini ya, di cap handle juga ada seal ya. Jadi dia di sini ada 4 titik ya, sama seperti Falcon Horizon yang SW ya. Nah, kemudian untuk knob handle-nya kita coba cek ya. Yang ukuran 4000 itu paten, apalagi yang ukuran 1000, 2000, 3000. Oke ya. Jadi logisnya seperti itu ya. Jadi ini nggak bisa diganti dan tidak ada support ball bearing. Nah, di spool, oke, di spool kalau yang Ryzen SW di bagian atas dia ada support ball bearing ya. Sedangkan kalau untuk yang Ryzen yang non SW 1000, 2000, 3000 itu hanya di bagian bawah spool saja ya, atau di bagian atas dari advance clicker. Oke, kita langsung buka untuk advance clickernya. Nah, di sini dia disupport dengan 1 seal ball bearing ya, di bagian atas pakai plat, covernya dan bawah silikon. Oke, kita coba cek untuk ukurannya. Diameter dalam ada di 4 mm, diameter luar ada di 7 mm, dan tebalnya ini ada di 2 mm ya. Kemudian di sini untuk advance clickernya sama pakai plat pipi dan lumayan kaku. Kemudian retainernya ini pasti ada kadar besi ya. Oke, kita langsung ya, kita buka untuk di bagian rotornya. Ini sealnya, kemudian untuk bautnya, rotor nutnya dia menggunakan material sepertinya ya, sama ya, harusnya sama ya. Ini bukan kuningan tapi ini aluminium yang dicat warna kuning ya. Oke, sama ya, ini teman-teman bisa lihat goresannya. Oke. Ya. Oke, kemudian di sini rotornya kerasa rigid banget untuk ukuran 2000-nya teman-teman ya. Nanti kita cek menggunakan durometer. Kita sekarang cek dulu untuk di bagian bell arm assembly ya, terutama di bagian bell spring dan arm guide-nya ya. Oke. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk bell springnya dia menggunakan per ulir dan arm guide-nya dia menggunakan bahan metal ya. Oke. Kita lanjut ke bagian line roller. Ya, untuk di line rollernya dia disupport dengan
disupport dengan satu seal ball bearing ya. Satu seal ball bearing dengan ukuran di sini diameter dalam ada di 4 mm, diameter luar di 7 mm, dan tebalnya ada di 2 mm, sama ya dengan di bagian atas dari advance clicker. Oke, kemudian ini bell wire-nya belum one piece ya, dari bahan aluminium dan ini solid. Kemudian di sini ya kaku banget ya teman-teman ya, kaku banget. Kita langsung saja lah ya, kita langsung saja cek menggunakan durometer ya. Kalau yang untuk Ryzen SW itu di 75 ya kemarin ya. Ini kita coba cek ya, di 75,5 ya teman-teman ya. Jadi sama ya untuk Falcon Ryzen non SW dengan yang SW untuk kategori tingkat kekerasan atau kepadatan dari material karbonnya ya. Ya jadi karbon grafit teman-teman ya, banyak yang memang kemarin sempat kita review tingkat kekerasannya sudah bagus semua ya. Rata-rata sekarang banyak campurannya, kompositnya ya, itu mungkin ya, kemungkinan ya teman-teman, nggak seperti dulu ya. Jadi kalau dulu kan banyak plastiknya ya, kalau ini banyaklah campuran karbon plus mungkin yang lain lah ya, yang tahu pabrikan. Yang jelas untuk kualitas material dari karbon grafit saat ini ya, ini udah bagus-bagus semua ya. Cuman memang mungkin bobotnya saja yang memang lebih berat ya. Namun ada juga yang dia karbon grafit tapi ringan ya, jadi tergantung campurannya teman-teman ya. Jadi kalau untuk karbon itu kompositnya, senyawanya itu bisa dicampur dengan macam-macam ya, bisa dikomposit dengan 1000 unsur bahkan lebih ya teman-teman ya. Silakan saja di googling saja ya. Ya jadi kita balik lagi dulu. Jadi yang dikasih bonusnya ini berbeda teman-teman ya. Nih ya, berbeda dengan yang material carbon washer dari Ryzen SW ya. Nih, kalau yang Ryzen SW ya, dia dilapisin lagi ya dengan lapisan nano keramik ya, bisa itu bentuknya resin atau sejenisnya ya teman-teman ya. Yang jelas ini fungsinya membuat ini lebih awet ya. Nah, tetapi kalau untuk daya cengkramnya yang jelas, karena ini teksturnya licin, sedangkan kalau yang carbon tex ini kasar, yang pasti daya cengkramnya tidak sekuat yang kasar ya. Nah, namun kalau untuk jangka waktu pemakaian dan saya pikir juga ya tingkat panasnya juga akan lebih terreduce ya. Jadi ini akan lebih awet dan juga panasnya juga akan berkurang ya kalau dibuat licin seperti ini ya. Ya ini akan terbukti dari pemakaiannya teman-teman ya. Jadi nanti report teman-teman ya, saya harap ya bisa saling share di sinilah ya. Oke, kita balik lagi ya ke pinionnya. Oke, untuk cover dari one way clutch-nya dia menggunakan plastik ABS. Kemudian di sini juga sudah tidak ada lagi switch anti reverse ya, sama antara Ryzen non SW dan Ryzen SW. Di sini kita coba cabut ya, ini lebih mudah ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau yang itu nih ya, ini konsekuensi kalau pakai plastik ya. Jadi kalau pakai plastik memang lengket ya di sini ya. Tapi juga ini lihat juga dari presisinya ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih ya memang lebih baik itu pakai material aluminium ya untuk covernya. Tapi kalau untuk plastik juga masih oke lah ya teman-teman ya. Tinggal durasinya saja. Nah, di sini untuk one way clutch di atasnya disupport dengan satu ball bearing dan di bawahnya juga ada satu ball bearing. Kita coba cek dulu untuk yang di bagian atas, dia pakai cover plastik ABS seperti ini. Kemudian ukuran ball bearing di bagian atas one way clutch, diameter dalam ada di 7 mm, diameter luar ada di 14, tebalnya ini ada di 4 mm. Oke, kemudian ini one way clutch-nya ya, standar 6 roller bearing. Kemudian di bagian bawah ada support ball bearing juga. Diameter dalam ini ada di 7 mm, diameter luar ada di 11 mm, dan tebalnya ini ada di 3 mm ya. Untuk pinion gearnya saya pikir ini standar ya. Ini untuk panjangnya di 37 teman-teman ya. Kemudian diameternya biasanya di 7 ini.
Oke, di 7 mm dan hole main shaftnya ini ada di 5 ya nih. Oke, langsung ya kita buka untuk di bagian bodinya ya. Ya, jadi kita bisa lihat langsung ya, ini konsepnya sama persis ya dengan Ryzen SW. Jadi yang berbeda ini ya bisa dikatakan ini materialnya ya. Oke ya teman-teman, jadi saya kelewat tadi untuk mengecek kadar besi dari dishwashernya ya nih. Nah, jadi perbedaan SW-nya ya dengan yang non SW di 1000, 2000, 3000 dia materialnya masih tinggi kadar besi ya. Kemudian kita coba cek skru-skrunya ya nih. Nah, skrunya nempel semua, sedangkan kalau yang untuk Ryzen SW ini ya dia nempel tapi tidak begitu narik ya. Nih. Sedangkan kalau ini dikit saja udah ini ya. Nih saya coba kasih jarak posisinya ya. Untuk yang Ryzen SW lebih dekat ya, tetapi yang duluan nempel itu adalah yang Ryzen non SW ya. Oke. Nah, kita lanjut ya di bagian atas dari drive gear ya. Ini ada support ball bearing. Kita coba ukur dulu teman-teman ya. Ini diameter dalam ada di 7 mm, diameter luar ada di 11 mm, dan tebalnya ini ada di 3 mm ya. Oke, lanjut kita cabut ya untuk drive gearnya. Drive gearnya pun juga sama ya teman-teman ya. Jadi asnya ini pakai material stainless ya. Namun untuk di bagian gear kecil dan gear payungnya dia menggunakan material dari bahan zinc ya, seperti ini ya. Sama ya teman-teman ya. Cuman ukurannya untuk rail ukuran 2000 ini pastinya lebih kecil ya. Kalau kemarin itu ada di 30 berapa lah, sekian lah ya, lupa saya. Nah, kalau ini di 27 ya, ini standar teman-teman ya. Sedangkan kalau panjang ya harusnya sama ya, di 38. Rasanya sama ya, 38 39 ya ini. Oke lah ya teman-teman ya. Oke, di sini selanjutnya kita coba cabut ya untuk lokomotif slider berikut pin slidernya ya. Nih, kalau yang di Ryzen SW dia masih ada kadar besi ya ini. Ini pastinya sama juga ya nih, walaupun dia rendah ya untuk pin slidernya teman-teman. Nah, untuk main shaftnya, untuk main shaft kalau Falcon Ryzen SW itu kemarin menggunakan main shaft berbahan stainless steel 304 ya, udah rendah kadar besi yang Ryzen SW. Nah, untuk Ryzen yang non SW yang ukuran 1000 sampai dengan 3000 dia menggunakan main shaft bermaterial stainless steel Varetic ya teman-teman ya. Jadi kadar besinya masih tinggi. Nah, kemudian di sini kita lanjut ya, kita buka untuk di bagian oscillation gear di Ryzen SW kemarin. Ya, disupport dengan satu seal ball bearing. Ini sama ya teman-teman ya, ada juga. Oke, seperti ini ya, bahannya zinc untuk oscillation gearnya, dan support ball bearingnya ini mempunyai ukuran dengan diameter dalam ada di 5 mm, diameter luar ada di 8 mm, dan tebalnya ini ada di 2,5 mm. Oke ya. Oke, kemudian ini oscillation gearnya. Sama lah ya konsepnya teman-teman ya. Kalau mau tahu detail buka saja di versus blade saya, itu udah detail jadi nggak saya jelaskan lagi, dan mungkin teman-teman udah familiar lah ya. Nah, kemudian ini untuk ball bearing terakhir di bagian bawah dari drive gear. Ini dia punya ukuran diameter dalam ada di 7 mm, diameter luar ada di 11 mm, dan tebalnya ada di 3 mm. Ya, jadi kita coba lihat ya, untuk jumlah ball bearing ada satu ya, satu di atas dari advance clicker, 2 di line roller, 3, 4 di bagian atas bawah dari one way clutch ya, 5, 6 ada di bagian atas bawah dari drive gear, dan 7 terakhir ini ada di bagian oscillation ya. Sesuai box ya, ini 8 plus 1, ini 7 plus 1. Perbedaan hanya di bagian support spool ya. Ball bearingnya hanya ada satu kalau yang Ryzen non SW, sedangkan kalau untuk Ryzen yang
SW dia punya 2 atas bawah ya. Jadi perbedaannya itu saja. Oke, terakhir kita coba cek juga untuk bodinya ya. Oke. Ya, 73,5 ya. Jadi mendekati lah ya. Ya, jadi untuk di bagian body ya dan footnya ini bisa dikatakan ini keras sekali ya, sama dengan Falcon Ryzen kemarin, dan menurut saya sih ya ini oke banget lah ya buat fight dengan ikan-ikan besar. Oke teman-teman ya, jadi ini kita sudah cek semua dan secara garis besar kita bisa coba tarik kesimpulan ya bahwa perbedaan antara Ryzen ukuran 1000, 2000, 3000 selain warnanya ya dengan Ryzen yang SW, margin 100.000 ya antara Ryzen yang 1000, 2000, 3000 kan ini sekitar 350, sedangkan yang 4000, 5000, 6000 itu sekitar 450. Ya margin 100.000 itu ya ada di selisih antara dishwashernya ya, yang ini belum belum saltwater material, dalam arti masih tinggi kadar besi, yang Ryzen SW sudah. Kemudian jumlah ball bearing ini 7, terus ini 8. Kemudian jenis carbon tag-nya juga ya, ini walaupun dia fail, kemudian juga dikasih carbon tag. Yang ini carbon tag-nya dia lapisin ya, dia lapisin dengan ya model-model seperti standar PE-nya lah ya, dikasih nano keramik atau resin sejenisnya seperti itu. Kemudian juga perbedaannya juga ada di main shaft, ini masih tinggi kadar besi. Yang lainnya ya untuk screw ya, untuk screw-nya ini masih tinggi kadar besi ya. Sedangkan kalau yang Ryzen SW dia memang masih nempel tapi sangat kecil sekali ya. Jadi ya itu ya teman-teman ya, perbedaan antara Ryzen di ukuran 1000, 2000, 3000 dengan Ryzen SW di ukuran 4000, 5000, 6000, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman ya, jadi paling itu saja review singkat dari Falcon Ryzen di ukuran 1000, 2000, 3000 atau yang sering saya sampaikan Ryzen non SW ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan teman-teman mudah memahaminya antara perbedaan yang tanpa embel-embel SW dengan yang SW. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua tanpa melebihkan atau mengurangi nilai dari satu produk. Yang penting ini bisa menambah wawasan, minimal seperti itu teman-teman ya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport terus channel Umi Fishing, dan simak terus video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.